Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh membawa kita semakin melekat dengan Tuhan, supaya kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini
hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa saat kita hidup di dunia ini, ada dua sisi kehidupan yang harus menjadi pilihan hidup kita. Pilihan yang pertama adalah kehidupan dunia saat ini, dan pilihan yang kedua adalah kehidupan dunia yang akan datang. Nah, saudaraku, disinilah kita dituntut untuk menentukan pilihan hidup yang tepat, sebab kita tidak bisa memilih dua-duanya, harus satu. Saudaraku, sesungguhnya dari cara hidup kita saat ini sudah menentukan pilihan hidup kita. Nah, kebanyakan orang memilih kehidupan dunia saat ini. Ketika mereka memilih kehidupan dunia saat ini, berarti mereka mengarahkan fokus hidupnya, ya, pikiran mereka hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia, perkara-perkara dunia yang bisa mereka nikmati saat ini dengan segala kesenangannya. Dan biasanya kesenangan dunia itu hanya dipenuhi dengan pesta pora dan hawa nafsu dunia yang bisa dinikmati hanya sesaat. Dan inilah yang firman Tuhan maksudkan sebagai hidup menurut keinginan daging. Galatia pasal 5 mulai ayat 19, firman Tuhan katakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, sekalipun firman Tuhan sudah mengingatkan seperti itu, tetapi pada kenyataannya ada begitu banyak orang yang tidak mau peduli dengan peringatan ini. Saudaraku, kalau kita tidak memikirkan peringatan ini dengan serius, maka kita adalah orang-orang yang bodoh. Sebab orang yang tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga akan terbuang selama-lamanya ke dalam kebinasaan kekal. Saudaraku, kita jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan sabar, Tuhan baik, Tuhan itu maha pengasih, tetapi semuanya itu ada batasnya. Artinya ketika waktu Tuhan tiba dan ternyata Tuhan temukan kita menjadi pribadi yang tidak berkenan di hadapannya, kita akan terbuang dari hadapan Tuhan sampai selama-lamanya ke dalam kebinasaan kekal. Nah saudara, orang-orang yang memilih untuk hidup menikmati dunia karena mereka salah memahami tentang kasih karunia Allah, di mana mereka berpikir dengan percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah cukup. Padahal percaya itu penurutan akan kehendak Allah. Artinya ketika kita percaya, kita harus hidup menuruti semua perintah Allah. Artinya ketika kita tidak menuruti perintah Allah, maka percaya kita kepada Allah menjadi sia-sia. Sebab yang Tuhan mau ketika kita percaya, kita hidup melakukan kehendak-Nya. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Kalau kita mengerti bahwa memilih dunia saat ini, menikmati hidup dunia saat ini, berarti kita akan binasa di dalam kekekalan. Itulah kenapa saudaraku, saat ini kita harus mulai mengarahkan fokus hidup kita kepada dunia yang akan datang. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang bijak, yang tidak lagi memikirkan dunia hari ini,
Tetapi bagaimana kita mau berpikir bahwa hidup kita yang sesungguhnya bukan hari ini, tetapi hidup kita yang sesungguhnya itu berada di balik kematian, di dalam kekekalan. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita bukan mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi mengumpulkan harta di sorga. Matius pasal yang ke-6 mulai ayat 20, firman Tuhan katakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Perhatikan itu saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, kita tidak boleh main-main dengan hidup ini. Kalau kita serius memilih hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Bapa di sorga, maka kita harus memaksa diri untuk berubah. Kita harus memaksa diri untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Lalu kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan mulai saat ini. Kita harus sungguh-sungguh hidup hanya untuk melakukan setiap kehendak Allah Bapa di sorga mulai saat ini. Jangan lagi jatuh cinta kepada dunia ini. Jangan lagi tertipu oleh kesenangan-kesenangan yang sementara. Jadi sekalipun saat ini kehidupan kita biasa-biasa saja, tetapi percayalah apapun keadaan hidup kita saat ini, semua itu merupakan bagian yang terbaik yang Allah sediakan bagi kita. Kalaupun itu merupakan kesulitan hidup, ya, pandanglah itu sebagai sebuah ujian. Pandanglah itu sebagai sebuah proses pendewasaan yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita, supaya kita bisa benar-benar dipersiapkan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita bahwa kenikmatan dunia saat ini hanya membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita memilih untuk menikmati hidup di kekekalan, maka kita harus meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya dan hidup menuruti kehendak Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari sungguh bahwa kami harus menentukan pilihan hidup yang tepat. Sebab kehidupan kami di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Oleh sebab itu, biarlah di dalam sepanjang sisa umur hidup kami, Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Kami tidak lagi mengarahkan pandangan kami kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi kami mulai mengarahkan pandangan kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Allah. Kami hanya memikirkan hidup yang kekal. Kami memikirkan dunia yang akan datang, yaitu hidup di langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk semakin hari hidup semakin berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Dalam setiap pelanggaran hidup kami, apapun yang kami lakukan yang tidak tepat, Bapa ampunilah kami, agar setiap saat kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Karena kami mau hidup untuk melakukan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Lalu saat ini kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.